Basmakers. Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi di channel Basmakers. Salam kenal, perkenalkan nama kakak Asa Fitri. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang persen dan desimal. Desimal ya. Sekarang kita akan masuk ke persen. Simbolnya lingkaran, garis miring, lingkaran. Kalian pasti pernah ketemu simbol ini kalau kalian ikut mama kalian ke pasar kan? Nah, terus berapa sih nilainya? Tarik ke sini ya. Kalau kalian ketemu angka 7%, nih, itu berarti nilainya 7/100. Terus, kalau kalian ketemu lagi sama angka 15%, misalnya, ini berarti nilainya 15/100. Jadi ya, misalnya kalian ketemu sama angka 75%, begini. Berarti nilainya 75/100. Dapat disimpulkan kalau persen itu nilainya per 100. Ini ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan persen. Yang pertama, penjumlahan persen dulu ya. Soal yang A. 15% ditambah 10% hasilnya adalah, cara pertama, tadi kan sudah kakak terangkan kalau persen itu nilainya per 100. Nah, jadi 15% itu berarti 15/100 lalu ditambah dengan 10%. Jadi 10/100. Ingat kembali penjumlahan pecahannya ya. Kalau penyebutnya sama, berarti tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. Jadinya hasilnya 15 ditambah 10 adalah 25. Karena bawahnya itu 100, penyebutnya 100, berarti hasilnya adalah 25/100. Atau kalau kita jadikan persen, itu hasilnya 25%. Kalau cara 2, seperti ini. Kita gabungkan dulu angkanya nih, 15 sama 10. Kita gabungkan di dalam kurung. Lalu persennya kita taruh di luar kurung. Lalu kita jumlahkan deh kedua bilangan ini. 15 ditambah 10 jadinya 25. Kemudian kita tulis persennya. Jangan ditinggalkan ya persennya. Setelah itu kita tulis 25% adalah hasilnya. Jadi 15% ditambah 10% hasilnya adalah 25%. Sampai sini paham? Kalau sudah, kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. 30% ditambah 20%. Cara pertama, 30/100 ditambah 20/100 sama dengan, ingat kembali ya penjumlahan pecahannya. Kalau 100 ketemu dengan 100, berarti bawahnya juga harus 100 nih penyebutnya. Berarti kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 30 ditambah 20 hasilnya adalah 50/100 karena penyebutnya sama-sama 100. Karena 50/100, jadi hasilnya adalah 50%. Ingat ya, persen itu per 100. Lalu cara 2. Cara 2-nya, kita gabungkan dulu nih angkanya. 30 sama 20 di dalam kurung seperti ini. 30 ditambah 20. Lalu persennya kalian tulis di luar kurungnya seperti ini. Tinggal kalian jumlahkan deh angka-angka dalam kurung ini. 30 ditambah 20 hasilnya adalah 50%. Nih, persennya ditulis kembali ya, jangan ditinggalkan. Jadi 30% ditambah 20% hasilnya adalah 50%. Nah, adik-adik, silakan kalian memilih cara manakah yang paling mudah menurut kalian ya. Sekarang kita masuk ke pengurangan persen. 70% dikurang 20%
tulis kayak gini. Ingat ya, tandanya kurang. Berarti kita tulisnya kurang di sini. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja. 70 dikurang 20 hasilnya adalah 50. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita tulis kembali per 100. Ingat ya, kalau persen itu senilai dengan per 100. Berarti 50 per 100 sama dengan 50%. Cara 2. Kalian harus menulis angka 70 dan 20 ke dalam tanda kurung. 70 dikurang 20. Kemudian lambang persennya diletakkan di luar kurung. 70 dikurang 20 hasilnya adalah 50. Lambang persennya kalian letakkan di sebelah 50. Jadi 50%. Jadi jawabannya 70% dikurang 20% hasilnya adalah 50%. Sekarang kita lihat contoh soal berikutnya ya. 90% dikurang 30% hasilnya adalah, cara pertama, kalian harus menurunkan 90% menjadi 90 per 100. Kemudian 30% diturunkan menjadi 30 per 100. Karena tandanya dikurang, jadi kalian harus tulis dikurang. Terus kalian lihat nih, penyebutnya sudah sama kan? Berarti kalian hanya tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 90 dikurang 30 hasilnya adalah 60. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal ditulis lagi 60 per 100. Ingat ya, persen itu adalah per 100. Jadi kalau hasilnya 60 per 100, itu sama dengan 60%. Sekarang cara duanya. Cara duanya, kalian letakkan angka ini 90 dan 30 ke dalam tanda kurung. 90 dikurang 30, lalu persennya diletakkan di luar tanda kurung. Lalu kalian kurangkan nih 90 dan 30, hasilnya adalah 60. Lalu tanda persennya kalian tulis kembali, jadi 60%. Jadi 90% dikurang 30% hasilnya adalah 60%. Nah, adik-adik, silahkan adik-adik memilih cara manakah yang paling adik-adik suka atau yang paling adik-adik mengerti. Sampai sini paham? Sekarang kita masuk ke pembahasan desimal, yaitu penjumlahan dan pengurangan desimal. Yuk kita lihat contohnya. 0,2 ditambah 0,1 hasilnya adalah, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan desimal, lebih baik kita menggunakan cara susun ke bawah seperti ini. 0,2 kita tulis nih 0,2, lalu kita tulis lagi di bawahnya 0,1. Catatan, untuk penjumlahan dan pengurangan desimal, komanya harus sejajar, atas dan bawah harus sejajar keberadaannya. Lalu kita jumlahkan, 2 ditambah 1 adalah 3. Kemudian komanya diturunkan, lalu 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Berarti 0,2 ditambah 0,1 hasilnya adalah 0,3. Kita lanjut ke contoh berikutnya. 1,45 ditambah 1,22 hasilnya adalah, kita tulis untuk pertama kali 1,45. Kemudian ingat, komanya harus sejajar atas dengan bawah. Kamu tulis dulu nih komanya di sini, koma. Lalu angka di depan koma adalah angka 1. Berarti kamu tulis 1 di sini. Kemudian angka di belakang koma adalah 22. Berarti kamu tulis di belakang koma 22. Selanjutnya kamu jumlahkan seperti biasa. Ingat ya, menjumlahkannya dari belakang dulu.
ditambah 2 hasilnya adalah 7. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Lalu komanya diturunkan nih. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi 1,45 ditambah 1,22 hasilnya adalah 2,67. Sekarang kita lihat contoh untuk pengurangan desimal. 7,45 dikurang 2. Ya, ternyata 2-nya nggak ada koma. Tenang aja adik-adik. Yuk kita lihat contohnya. 7,45 dikurang 2. Kalian harus tulis angka 2 ini di bawah 7. Untuk memudahkan kalian sangat boleh untuk menambahkan koma 00 karena hasilnya sama saja. Kemudian kalian kurangi seperti biasa. 5 dikurang 0 hasilnya adalah 5. 4 dikurang 0 hasilnya adalah 4. Ingat, komanya harus diturunkan kembali. Setelah itu 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5. Jadi 7,45 dikurang 2 hasilnya adalah 5,45. Selanjutnya 8,45 dikurang 3,22 hasilnya adalah, lihat, 8,45 dikurang sama 3,22. Ingat ya, komanya harus sejajar, jangan terpisah-pisah. Kemudian kalian kurangi seperti biasa dari belakang. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Lalu komanya diturunkan. Setelah itu 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Jadi 8,45 dikurang 3,22 hasilnya adalah 5,23. Bagaimana? Sampai sini paham? Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini.